Titik K min 2, min 4 ditranslasikan T1 P5 T2 4Q menghasilkan titik K double aksen 1 min 2 hasil P min 2Q adalah, jadi ini X double aksen Y double aksen sama dengan T2 ditambah T1, ya kan, translasi itu dijumlah, tambah ya X Y. Nah, ini K double aksennya adalah 1 min 2, T2-nya adalah 4Q, tambah XY, ini X ini Y, min 2, min 4. Jadi ini 1 min 2, dijumlahkan 4 tambah P min 2, Q tambah 5 min 4. Hingga 1 min 2, P plus 2, Q plus 1. Kita buat ini sama dengan ini. P plus 2 sama dengan 1, P sama 1 min 2, P-nya min 1, Q plus 1 sama dengan min 2, min 2 min 1, jadi Q-nya adalah min 3, kitanya P min 2 Q. P-nya min 1, min 2 Q-nya adalah min 3. Jadi min 1 plus 6, dapatnya 5. Dan screenshot dulu jawaban nomor ini. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Udah ya, udah di screenshot ya, lanjut ya. Garis M sama dengan 4X min 2Y plus 12 0 digeser 2 satuan ke kiri. Berarti ini digeser ya. Jadi T-nya translasinya sama dengan ke kiri, berarti vertikal. Jadi ini min 2 0 ya. Rumusnya itu Y sama dengan F X min A. Rumusnya ini ya. Y sama dengan F X min 2. Ini A-nya. Jadi Y sama dengan F X plus 2. Nah, kita lihat dulu persamaannya ini 4 dengan 0. Berarti ini 4X plus 12 sama dengan 2Y. Dibagi 2 semua, jadi Y sama dengan 2X plus 6. Berarti Y sama dengan 2X plus 6. Ini masuk ke fungsi ini. Ya, jadi Y sama dengan Fx plus 2, berarti 2X. X-nya diganti X plus 2 tambah 6. Y sama dengan 2X plus 4 plus 6. Y sama dengan 2X plus 10. Nah, ikuti pula jawabannya. Ini dipindah ke kiri. Sehingga sama dengan 0 sama dengan 2X min Y plus 10. Atau saya tulis 2X min Y min 10 plus 10 sama dengan 0. Dah, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Hasil refleksi titik D 3 min 4 terhadap Y sama dengan min X, selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y. Jadi D-nya ini 3, min 4, refleksi terhadap Y sama dengan min X. Ya, Y sama dengan min X itu jadi min Y, min X. Ini X, Y. Jadi min Y, min ketemu min plus. Jadi ini 4, min X, min 3. Kemudian ditranslasi ke sumbu, direfleksi sumbu Y. Sumbu Y itu min X, Y. Jadi X-nya ini jadi min 4, Y-nya min 3. Nah, jawabannya E. Silahkan di screenshot dulu. Ini D aksen, D double aksen. Ya, screenshot dulu. Ya, dari screenshot kita lanjut soal berikutnya. Rumus Y sama dengan 2 pangkat X plus 4 direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi, refleksi sumbu X. Ya. Refleksi sumbu X itu jadi Y sama dengan min Fx. Nah, ini sebagai Fx-nya. Jadi Y sama dengan min Fx.
fx-nya ini ya 2 x plus 1 min 4. Ini min ya, min fx ini. Jadi ini kalikan ke dalam sini, jadi y sama dengan min 2 pangkat x plus 1 plus 4. Jawabannya C, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Titik A dirotasikan 270 terhadap pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen 1,2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 X Y. Cos 270 itu 0, sin 270 itu min 1 kalikan min plus 1, sin 270 itu min 1, ini 0, X, Y. Kita kalikan, ini 1, 2, 0 kali X, 0, 1 kali Y, Y, min 1 kali X, min X, ini. Jadi, kesimpulannya, Y-nya adalah 1, min X sama 2, jadi X-nya adalah minus 2. Jadi, koordinatnya adalah min 2,1. Jawabannya D, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Fungsi Y sama X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 4 X plus 12 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu alfanya minus 90, jadi minus ya. Ini kalau minus itu searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam positif. Berarti kita cari X aksen Y aksen sama dengan cos minus 90 min sin minus 90 sin minus 90 kali X Y. X aksen Y aksen cos 90 itu 0, sin min 90 min 1 kalikan min 1, ini min 1, 0, X Y. Ini kalikan X aksen Y aksen sama dengan 0 kalikan nih Y, ini min X. Jadi kesimpulannya Y sama dengan X aksen, sedangkan min X sama dengan Y aksen, berarti X-nya adalah min Y aksen. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan X pangkat 3 min 6 X pangkat 2 plus 4X plus 12. Y-nya diganti. X, X pangkat 3-nya adalah X-nya berarti min Y pangkat aksen dipangkatkan 3. Y-nya adalah X aksen ya ini. Ada aksennya. Min 6, X-nya adalah min Y aksen dikuadratin plus 4 kali min Y aksen tambah 12. Aksennya saya hilangkan. X min Y aksen pangkat 3 berarti min Y pangkat 3. Ini min dikuadratin positif. Kalikan min 6 berarti min 6Y. Terus min 4Y plus 12. Nah, jawabannya ini. Di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Titik A didilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen. Jadi X aksen Y aksen, faktor skalanya adalah min 2 kali ya X Y. Ini X aksen Y aksen. Jadi min 4 6 ya. Ini kalikan ke dalam jadi ya min 2X min 2Y. Terus kita hitung satu-satu nih. Min 2X sama dengan min 4. Jadi X-nya adalah min 4 dibagi min 2. Di X-nya 2. Min 2, Y-nya sama min 3. Jadi koordinatnya 2, min 3. C. Screenshot dulu.
Udah kita lanjut lagi berikutnya. Fungsi Y sama dengan 6X plus 9 didilatasi sejajar sumbu X. Berarti ini horizontal. Faktor skala ini. Rumusnya itu Y sama dengan F KX. Y sama dengan F sepertiga X. Berarti masuk ke Y sama dengan ini masuk ke fungsi ini 6 pangkat X itu sepertiga X plus 9. Silahkan di screenshot dulu. Kalau udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Y sama dengan 3,2 X plus 3 plus 2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Direfleksikan terhadap sumbu Y dulu. Ya, berarti Y sama dengan 3,2 X plus 3 plus 2. Langkah pertama, refleksi sumbu Y. Kalau refleksi sumbu Y, itu Y sama dengan F min X. Berarti persamaannya Y sama dengan 3 pangkat 2 kali min X. X-nya jadi min X plus 3 plus 2. Jadi Y sama dengan 3 pangkat min 2X plus 3 plus 2. Terus langkah kedua, ditranslasi oleh 30. Kalau translasi 30 ini, ya, itu Y sama dengan F X min A. Berarti Y sama dengan F X min 3. Berarti ini X min 3 itu masuk ke sini. Jadi Y sama dengan 3 min 2. X-nya diganti X min 3 plus 2. Y sama dengan 3 pangkat min 2. X plus 6 plus 2. Bapak salah nggak? Sorry, ini ada plus 3-nya lagi. Ini plus 3 lagi. Ini plus 3. Ini plus 3. Berarti Y sama dengan 3 pangkat 2. X plus 9 plus 2. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Diketahui Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 8. Dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 2. Ya. Dilatasi sejajar sumbu Y dengan skala 2. Ya, yang pertama adalah K-nya setengah. Ya, sejajar sumbu Y itu Y sama dengan K Fx. Berarti Y sama dengan setengah Fx-nya itu 2. Jadi Y sama dengan balikan ke dalam semua. Jadi X kuadrat min 3, X min 4. Ini yang pertama. Terus yang kedua, dilanjutkan translasi 0 min 2. 0 min 2 itu sama dengan Y sama dengan Fx plus B. Nah, ini B-nya. Berarti Y sama dengan Fx-nya ini yang di atas ini masuk ke sini. Fx. X kuadrat min 3, X min 4 plus B. B-nya adalah min 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 3, X min 6. Nah, screenshot dulu. Sudah di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya.
Diketahui fungsi Y sama dengan 5X min 3. Yang pertama adalah direfleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X itu Y sama dengan min Fx. Ya. Jadi Y sama dengan min 5X min 3. Berarti Y sama. Langkah kedua, dirotasi ya sebesar alfanya 180 derajat. Berarti X aksen Y aksen sama dengan cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat X Y. Jadi X aksen Y aksen. Cos 180 itu min 1, sin 180 0, 0 min 1 X Y. Dikalikan jadi X aksen Y aksen min X min Y. Sehingga kesimpulannya X-nya itu adalah min X aksen, Y-nya adalah min Y aksen. Hingga persamaan ini, saya tulis ulang, Y sama dengan min 5X plus 3, Y-nya jadi min Y aksen, min 5X-nya adalah min X aksen plus 3, min Y aksen, 5X aksen plus 3. Jadi supaya ini jadi kalikan min 1, Y aksen, min 5X aksen, min 3. Aksennya hilang. Ya, screenshot dulu. Kalau udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui sudut EFG ini 120 derajat. Keliling daerah yang diarsir, berarti keliling yang diarsir itu berarti ini saya kasih warna merah aja. Ini pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Yang pertama dulu, panjang busur itu. Sudutnya 120 derajat per 360 derajat kali keliling lingkaran 2 kali pi karena jari-jarinya ini 24 ya. Ya. Jadi pi-nya pakai 3,14 kali 24. Sesuai dengan ini 8. Jadi panjang busurnya ini kalau kita kali dapatnya 50,24 cm. Terus yang kedua, panjang busurnya ini adalah setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu berarti ya langsung setengah aja, 2 pi r. Jadi setengah kali pi 2, pi-nya adalah 3,14, jadinya 12. Di sini 12. Surat ini habis, jadi panjang busur yang kedua, panjang busur yang pertama adalah 37,68. Jadi kelilingnya 50,24 ditambah 37,68 tambah 24. Totalnya 111,92 cm. Ya, screenshot dulu siapa nih? Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Luas daerah yang diarsir, berarti luas yang diarsir, sama dengan luas yang besar, kurangi luas yang kecil. Nah, ini sudutnya 45, ini juga 45. 45 tambah 45 berarti 90. Jadi, yang besar itu berarti 90 derajat. Karena 45 dan 45 berarti 90 derajat, 360 derajat. Kali pi, pi-nya pakai 22 per 7. R-nya yang besar itu 14. Sedangkan yang kecil 90 derajat per 360 kali 22 per 7, jari yang kecil 7 kali 7. Coret dengan ini seperempat, coret dengan ini 2, 2 coret dengan ini 2, coret ini 11. 11 kali 14, 154. Ini seperempat, coret 11, ini 2, coret habis, 77 bagi 2, 38,5. 115,5.
115,5. Screenshot dulu jawaban nomor 10. Kalau sudah, kita lanjut lagi soal berikutnya. Titik O merupakan pusat lingkaran dengan luas juring sekian dan sudutnya adalah 135 derajat. Panjang busurnya adalah luas juring sama dengan 135 derajat per 360 derajat kali pi kali R kuadrat. Luas juringnya 169,56. Ini kalau saya coret, saya bagi 45, ini 3, ini 8. Ini 3 per 8, pi-nya adalah 3,14 kali R kuadrat. Dicoret dengan ini, 54. Jadi ini pindah ke sana, 54 kali 8 per 3 sama dengan R kuadrat. Coret dengan ini, 1, 18. R kuadrat sama dengan 144. Jadi R-nya adalah akar 144, R-nya adalah 12. R-nya ketemu 12. Dan yang panjang busur, berarti sudutnya 135 derajat per 360 derajat kali 2 pi R. Coret dengan ini 3, ini 8. Jadi 3 per 8 kali 2 kali pi kali R. R-nya sudah ketemu 12. Ini saya coret dengan ini, dapatnya 3, ini 4. 2 ya. 2 coret ini habis, jadi panjang busurnya tinggal 3 kali 3,14 kali 3, itu dapatnya 28,26. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya ya. Jika luas juring LOM itu 32, maka luas juring KOL ini saya misalkan X. Jadi X per sudutnya berapa? 105 derajat sama dengan ini LOM itu 32 per sudutnya 60. Ini saya coret, saya bagi 4, 8, ini 15. Ya. Terus ini pindah ke sana, jadi X sama dengan 8 per 15 kali 105. 105 coret dengan 15, itu dapat 7. Ini 8 kali 7, 56. Jawabannya A, sering dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Diketahui PA-nya 20, berarti ini juga 20, PB-nya 20. Luas temberengnya, sudutnya ini 150 derajat. Jadi kita hitung luas temberengnya itu dengan cara kita cari dulu luas juringnya. 150 derajat per 360 derajat kali pi R kuadrat. Bagi 3, ini 5, bagi 3, 12 kali pi. Pi-nya 3,14 kali R, R-nya adalah 20 kali 20. Ini luas juringnya adalah 523,33 cm persegi. Nah, kita cari luas segitiganya. Luas segitiganya, ini gambarnya adalah seperti ini. Saya ajarin pakai cara kan 150 derajat. Jadi misalnya ini 20, ini 20, berarti luas segitiganya adalah setengah kali 20 kali 20 sin kali sin 150 derajat. Itu rumus ya, luas segitiga diketahui sudut. Jadi luas segitiga sama dengan, kita dengan ini 10, 10 kali 20 berarti 200, sin 150 itu setengah, jadi luas segitiga adalah 100 cm persegi. Ditanya luas tembereng, yaitu 523,33 kurangi 100, jadi 423,33. Jawabannya E, screenshot dulu.
Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Diketahui titik O merupakan pusat lingkaran, besar sudutnya 120 dan panjang busurnya ada 31,4. Luas jurinya adalah diketahui panjang busur sama dengan 31,4. Panjang busur itu rumusnya 120 derajat per 360 derajat kali 2 pi r. Berarti ini dapatnya sepertiga, 2 kali 3,14 kali r 31,4. Saya coret dengan ini 10, ya berarti ini 2 per 3 kali r sama dengan 10. R sama 10 kali ini dibalik 3 per 2 dicoret dengan 5, jadi R-nya adalah 15. Ditanya luas juringnya 120 derajat per 360 derajat kali pi R kuadrat. Sepertiga pi-nya adalah 3,14, jadi jadinya 15 kali 15. Jadi luas jurinya ini kalau dihitung dapatnya 235,5. Silahkan di screenshot dulu. Silahkan screenshot, nanti kita lagi mati sambung kembali ya. Karena kurang 1 menit. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya.